Jadi temen aku ini bilang, karena dia nggak ada temen curhat, jadi dia curhatnya ke aku. Oh, Dulu. oh iya. Dia curhat ke aku kan. Van, gue tuh diginiin sama dia gini. Bentar, gue nulis dulu. Lanjut terus. 97,1 FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis. Halo semuanya, selamat siang. Apa kabar? Di Indo banget siang hari ini Tommy Hernawan gak sendirian karena spesial ada Avan di studio. Kita bertemu sama Avan ya, buat temen-temen yang lagi dengerin, coba cek-cek aja YouTube kita lagi live YouTube di Radio RDI. Jadi kita bakal ngobrol bersama Avan seputar single kepalsuan karena membawa kabar baik. Yang kemarin-kemarin kan sibuk ya dengan sinetron sibuk, ke panggung TV sibuk, dan sekarang menyempatkan diri untuk datang buat single kepalsuan. Tapi gimana sebelumnya gue nanya dulu, apa kabar Van? Baik, alhamdulillah Sehat. Oke. Sekarang berarti lagi apa aja kesibukannya? Sibukannya nyanyi. Kalau untuk sekarang nyanyi, karena kan baru selesai stripping gitu, baru selesai syuting. Kesibukannya nyanyi sih. Oke, berarti kemarin sinetron udah kelar lah ya, udah bungkus. Udah bungkus. Terus sekarang fokus di nyanyi. Iya, betul. Oke, ketika memutuskan untuk fokus di nyanyi dan merilis single kepalsuanmu, ini kabarnya juga lo sendiri yang menulis lagu ini. Betul. Ya gitu. Tapi memang ketika seorang Avan menulis itu biasanya inspirasi dari mana sih? Oh, nonton cerita atau curhat temen. Lucu ya, maksudnya bukan gimana, lu kan masih 17 tahun, jadi udah mendengarkan cerita-cerita yang enggak. Jadi kan kepalsuan itu kan ceritanya tentang ini kan, orang yang perlu mengingatkan, mencapakan, mengenati gitu. Itu emang dapat inspirasi dari teman yang cerita sebentar itu. Iya benar, karena waktu aku ini kan lagu ini aku ciptain itu waktu aku umur 14 tahun. Jadi temen aku ini bilang, karena dia nggak ada temen curhat, jadi dia curhatnya ke aku. Oh iya. Dia curhat ke aku kan. Van, gue tuh diginiin sama dia gini. Bentar, gue nulis dulu. Lanjut terus. Oke. Kayak wawancara gitu. Gue lebih ke nge-explore cerita apa yang terjadi sama temen aja. Karena anak umur 14 tahun bisa cerita merasa terkhianati ya. Tapi kan ngomong nulis itu juga menciptakan nada lah ya, menciptakan si penulis lagu. Nah lo juga nadanya itu dari mana? Apakah sambil main gitar ting gitu? Awalnya gitar doang sih. Jadi aku waktu itu cuma bisa gitar doang. Aku belum bisa piano. Ya. Jadi kayak pakai gitar, chordnya ini nggak masuk, ini malah jadi kayak lagu ini. Jadi akhirnya dapatlah notasi kepalsuanmu yang sekarang ini. Gitu. Awalnya nyari-nyari dulu. Jadi pusing juga karena kan awal niatan udah pengen bikin lagu, tapi ternyata pas kita coba susah. Emang susah sih. Serius. Tapi ada juga orang yang bikin lagu tuh kayak gampang banget gitu. Iya. Kayak nih gue pernah nih lihat Yovie Widianto. Dia kan lagi perform gitu kan. Terus konser nih. Terus coba dari grup ini sebutkan satu kata misalnya. Cinta, sini kata apa? Sini sebutkan satu chord G misalnya. Udah jadi lagu. Itu mana susah lah ya? Susah banget itu. Aku gak bisa tuh kayak bikin lagu-lagu spontan gitu. Tapi mungkin akan ada masanya sih. Itu kan kayak learning dulu ya kan. Betul. Tapi ketika seorang penyanyi bisa nyiptain lagu, ada kepuasan tersendiri gak sih? Karena biasanya nyanyi lagu orang kan gitu. Itu dia. Kita sebagai penyanyi itu pasti ada kepuasan sendiri kalau misalnya lagu ciptaan sendiri kita nyanyiin. Iya. Dan suka nama orang apalagi. Apalagi disukain sama fans kita kan, itu kita seneng banget. Karena kalau kita nyanyi lagu ciptaan orang, belum tentu kita cocok. Ya, harus nyesuaiin. Dan dari cipta lagunya juga mungkin akan nyesuaiin sama kita kan. Tapi belum tentu 100% akurat sama kita kan. Jadi akhirnya kalau misalnya kita bikin lagu nih, ini kita nyanyiin ciptaan kita sendiri, itu pasti ada rasa senangnya. Senang yang tadi lebih nyaman tadi ya. Lebih nyaman. Iya.
Oke. Dan tadi kan karena kita sengaja muterin lagu Tensi, ternyata Afan itu lagi seru banget, lagi update banget sama lagu-lagu hibut ya. Ternyata ya. Aku ngikutin banget dari awal lagu Hmm. hibut lagu Tensi. Kenapa lu ngerasa relate sama lagu-lagu hibut yang sekarang nih? Lebih kekinian aja sih. Oh sini ya. Iya, karena kan mungkin bisa dibilang anak-anak muda zaman sekarang tuh pasti dengerin hibut, Iya. bukan dangdut kan. Iya. Jadi aku lebih pengen mengerti mendalami soal hibut nih apa sih sebenarnya, filmnya apa sih komposisinya gitu. Dan itu gini ya, misalnya kan lo tuh cukup banyak genre lah yang kuliknya. Yang lagu love cinta itu kan lebih ke dance, lebih ngebeat, terus kalau misalnya lagi perform di TV itu kan banyak juga yang lagu-lagu Indonesia yang klasik, ya kan ya. Terus sekarang lu juga pengen ngulik si hibut ini gitu kan. Itu lu merasa nggak kayak misalnya takut ini terlalu banyak yang lu kuasai atau sebenarnya lu anak itu eksploratif gitu. Emang ada orang yang merasa kayak gitu? Ya kan mungkin ada yang nyaman dengan satu genre doang misalnya. Oh mungkin. Tapi aku gak takut sih. Justru aku takut kalau misalnya aku cuma menguasai satu genre doang. Oh malah pengennya explore. Kan gimana ya? Jadi aku gak jadi ngomongin. Ya tapi pengen lah sebagai penyanyi kan. Yang namanya penyanyi kan kita gak harus satu genre doang. Yes. Kita harus mengeksplor apa yang kita gak bisa, kita harus pelajari. Itu yang pengen aku lakuin. Oke. Dan kalau ngomongin soal genre, pernah gak ketika lu kan nih kita tahu backgroundnya dari umur 6 tahun nyanyi dangdut. Terus ikut kompetisi juga dangdut. Di keluarga juga dibesarkan oleh seorang Anka Dii yang nyanyi dangdut. Nah tapi lu nyobain nih nyanyi lagu pop terus nanti pengen dirilis atau itu pernah kepikiran gitu gak? Pernah. Terus? Udah. Oh gimana? Oh cinta? Itu pop juga sebenarnya. Itu pop. Iya sih lebih. Ini apa sih dangdut progresif gak sih? Pop ya. Cuma yang nyanyinya dangdut ya. Jadi kesannya dangdut. Suka-suka sebenarnya juga ini ya. Suka-suka sebenarnya enggak dangdut itu pop. Iya. Ada satu lagi juga mau bilang apa itu lebih slow. Oh ya mau bilang apa? Iya. Itu. Tahu om, bener om. Kenapa tuh? Tahu. Nonton Magic Five nonton. Iya, itu. Iya. Gue video lagu nanti bisa nih. Boleh. Awalnya pengen gue ajak sebenarnya si anak gue kesini. Apa nggak diajak? Cuman karena hari Senin itu nanti setelah kita ngobrol, gue ada meeting gitu ceritanya. Kayak sibuk ya. Ini so sibuk sih. Tapi itu memang ngomong soal anak, si Afan ini akhirnya lu dapet fans itu banyak kan bocil ya. Betul, bocil kan. Ini seperti sesuai yang lu harapkan atau sebenarnya kayak ini lah nggak apa-apa seneng-seneng aja gitu banyak anak kecil yang suka gitu. Sebenarnya yang namanya kita dapat fans kita nggak harus mengharapkan fans bocil fans apa sih. Ya bersyukur masih ada yang suka sama karya aku, suka sama apa yang aku lakuin. Nggak harus orang dewasa nggak apa-apa, nggak harus bocil juga nggak apa-apa. Oke. Jadi semua kalangan lu sangat bersyukur. Betul.